Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial cara membuat quiz di e-learning atau di Moodle. Pertama-tama, setelah kita login, kita masuk course yang akan dibuatkan quiznya. Saya kasih contoh ini di sini, literasi komputasi. Nah, kemudian jangan lupa di sini tadi off ya statusnya. Kita bikin turn editing on. Oke, ketika udah on, ada menu di sini, add an activity or resources. Kita pilih quiz, add. Nah, untuk penamaan bebas. Oke. Kemudian deskripsinya mungkin ini menjelaskan peraturan tentang kuisnya, materinya apa, segala macamnya bisa ditaruh di sini. Di sini bisa ditambahin lagi. Oke. Kalau misalnya ada banyak, kita bisa pakai menu yang di sini. Di sini ada tombol 1 2 3, kita bisa tambahin itu. 2. Oke. Terus udah. Kalau ini display description on course page, jadi ditaruh di depan, bisa kelihatan. Kalau saran saya sih nggak usah, biar ketika dia masuk ke kuisnya baru bisa ngelihat materi kuisnya apa segala macamnya. Peraturan mungkin di sini tambahin peraturan bisa. Apa kita terserah bebas. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah timing, jadi waktu dibukanya course, dibukanya quiz. Kita open quiz dan close quiznya di setting. Misalnya di open jam 8.00 sampai dengan jam 10 misalnya, atau disesuaikan dengan kira-kira teman-teman mau bikin jam pas awal kuliah atau pas di akhir kuliah, nanti ditentukan di sini. Waktunya misalnya kalau saya bilang jam 9 sampai 9 sampai jam 10, 1 jam. Time limit ini fungsinya untuk, ini kan dikasih waktu 1 jam nih, tapi ternyata kuis kita itu didesain untuk setengah jam aja. Jadi kalau ada mahasiswa yang atau murid yang masuk jam 9, nanti baru jam 9.30 dia otomatis selesai. Jadi nggak jam 10, karena jam 10 itu maksimalnya kalau kita pakai time limit. Atau mungkin time limit 15 menit. Berarti pas ketika mahasiswa masuk jam 9, dia akan selesai jam 9.15. Begitu juga kalau yang masuknya jam 9:10, berarti jam 9.25 dia selesai. Dia nge-close sendiri.
Atau kalau ini nggak diaktifin berarti mereka bisa dapat waktu 1 jam full untuk mengerjakannya. Ini time limit. Kemudian when time expire, ini saran saya sih open attempt. Jadi biar mahasiswa yang nggak sempat ngelik attempt, biar kehitung, bisa kehitung. Misalnya dia masuknya jam 9.55, dia ternyata baru bisa ngerjain soal 3, sedangkan soalnya ada 10. Jadi yang 3 itu akan kerekam, jadi kita bisa nilai. Kalau ininya dimilih yang lain, nanti statusnya belum finish. Oke, untuk grade kategori ini nggak usah. Attempt allow, jadi berapa kali mereka bisa setelah finish, mereka misalnya udah attempt, udah finish, terus mereka mau nyoba lagi nggak boleh kan. Jadi kita milih satu aja. Jadi satu kali dia nyoba quiz. Kemudian layout di sini every question, misalnya new page, misalnya ada 10 question, jadi ada 10 page. Atau kalau misalnya dibikin every two question, berarti ada 5 page. Jadi satu halaman ada 2 pertanyaan. Nah, enak sih satu aja ya. Kemudian question behavior, ini nggak usah. Maksudnya defaultnya aja. Review option. Nah, review option ini saran saya dimatiin semua. Sorry, dimatiin semua. Kenapa? Karena di settingan sini dia bisa tahu nanti nilai yang dia jawab benar yang mana, dia jawab yang salah yang mana. Kalau untuk sekarang, kalau dia udah bisa tahu, nanti takutnya teman sebelahnya ngelihat. Nah, jadi apa ya? Misal pertanyaan nomor 1, jawabannya 17 Agustus. Ternyata si ini jawabnya 18 Agustus. Kan salah, tapi dikasih tahu nilai benernya 17 Agustus. Nah, temennya ngelihat, oh ternyata yang benar 17 Agustus. Jadi temennya ini yang belum menjawab 17 Agustus akan menjawab 17 Agustus. Berdasarkan dari jawaban temennya yang salah. Tapi dikasih tahu yang benernya yang mana. Jadi saran saya ini di-blankin semua, dibiarin aja. Jadi nggak ada clue-clue buat yang mahasiswa lain. Di sini appearance ini nggak usah, biarin aja. Yang ini password, kalau menurut saya sih mahasiswa yang bisa ngakses ini kan udah disetting untuk mahasiswa tertentu aja. Jadi passwordnya udah nggak usah disetting, biar mereka aja. Kecuali kalau mau bikin quiz untuk beberapa mahasiswa doang. Misalnya ada 3 mahasiswa, saran saya dikasih password, terus passwordnya dikasih ke 3 mahasiswa itu. Overall ini nggak usah, ini juga nggak usah, tag juga nggak usah, kompetensi nggak usah. Oke, saya rasa itu. Oke, satu lagi, jangan membuat soal di sini, karena ada beberapa kasus dia buat soal di sini. Ini cuman apa ya? Sebagai tempat kuisnya. Jadi setiap kuis kan punya pertanyaan. Nah, pertanyaannya belum ada ini sebenarnya. Ini baru kita bikin tempatnya. Oke, kita save and return. Nah, kuis di sini ya. Kita klik di kuisnya, kuis pertama ini. Ini materi kuis dan peraturan-peraturan. Nah, dari sisi kita pengen lihat dari sisi mahasiswa. Kalau dari sisi dosen, kalau kuis ini belum ada pertanyaannya akan tampil seperti ini.
Kalau dari sisi mahasiswa, kita ganti dulu privilege kita, switch role to student. Nah, ini kita dalam posisi sebagai mahasiswa. Quiz pertama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini akan dimulai di jam 9. Nggak bisa ada attempt-nya. Oke, kita balik normal role. Nah, ini kita balik ke sini. Jangan lupa turn editing on lagi untuk supaya ada editnya di sini. Nah, quiz pertama kita klik edit quiz. Jangan lupa nih untuk ngisi materi quiz. Jangan lupa di sini ada shuffle. Shuffle jadi nanti ada soal-soalnya di random. Jadi si mahasiswa A ngelihat soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini di mahasiswa B itu bisa soal nomor 5. Begitu juga jawabannya, yang tadinya A di sisi mahasiswa 1 bisa jadi C di sisi mahasiswa 2. Kita coba add question. Kita di sini ada 3 metode. Kita pakai metode pertama aja dulu. Yang penting jadi dulu new question. Nah, saya akan nyontohin di sini multiple choice dan essay. Pertama multiple choice dulu. Oke, kode di sini gunanya untuk yang supaya kita aja tahu sih. Misalnya IG 01. Misalnya pertanyaannya nih, asal komputer. Pertanyaannya ini kodenya aja, question name. Question text-nya ini pertanyaan akan muncul. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti jawaban. Ini general verb, baik nggak usah. Ini hanya satu jawaban. Ini metode apa sih tampilannya, bisa A kecil 1 2 3 segala macam buat ABC-nya. Nah, jawaban pertama misalnya kita alat untuk menulis. Ini salah ya. Jadi ini nggak usah di grading. Nggak usah dikasih grade. Kemudian ini juga masih sama. Saya mau ngasih, nah ini alat untuk menghitung itu benar. Nah, kita kasih 100%. Ini jawaban benarnya ya, yang choice 3. Kemudian saya cuma ngasih 4 aja biar nggak banyak-banyak. Dah. Ini nggak usah, langsung aja save and continue editing. Sorry, save change aja. Ini kita lihat ada kodenya IG01 asal kata komputer. Ini soalnya komputer berasal dari kata compute. Kita tambahin lagi add new equation, multiple choice lagi. Oke, IG 02. Word cetak tebal. Nah, ini kodenya. Ini pertanyaannya. Misal jawabannya itu misalnya bold, italic, underline, terus nah, efek tebal berarti bold. Nah, ini yang kita kasih grade 100. Oke, save change.
Kita tambahin, saya mau bikin 5 ya. 5 multiple choice, 2 esai. Rata kiri. Soalnya adalah jenis perataan kiri adalah line left, center, justify, line right. Kita sama-sama tahu kalau rata kiri adalah left, line left. Line left ini berarti kita kasih nilai 100. Oke, 3 atau udah 3 aja dulu ya. Nggak apa-apa 5 deh, biar nanti buat selanjutnya kita bisa enak lihatnya. Multiple choice lagi. 3, 6, 4. Shortcut perintah keyboard untuk mengcopy adalah Ctrl C, Ctrl V, Ctrl F, Ctrl K. Oke, saya lupa untuk memberikan yang nilai benar. Nih, Ctrl C yang benar. Oke, satu lagi IG05. Excel sal. Nah, dalam program mikroproses pertemuan antara baris dan kolom disebut range kursor enter sel. Ini sel yang benar, jawabannya kita kasih nilai 100. Oke. Ini kita ada 5 pertanyaan pilihan ganda, dan saya mau nambahin 2 esai. IG 06 esai, ini aja, sejarah jelaskan sejarah komputer yang Anda ketahui. Nah, untuk settingannya, ini kan soalnya. Kemudian settingannya itu mau berapa baris nih? Soalnya 30 baris, ada 30 baris kalau memang banyak.
Kemudian allow attachment enggak. Kalau pakai attachment boleh dikasih satu. Tapi balik lagi, kalau orang cuman mau attachment itu sebagai opsional, dibilang di sini attachment opsional. Kalau di fixin satu nanti harus masukin opsional aja. Terus yang lainnya langsung aja save. Kemudian equation assign lagi 307 penemu perkembangan TIK. Jelaskan perkembangan TIK dalam bidang kedokteran dan hukum. Kita misalnya balik lagi sini kasih 30, atau enggak kita mau ngasih cuma 15, nggak apa-apa, setengahnya. Lalu attachment save change. Nah, balik lagi, kita udah buat 7 pertanyaan. Nah, untuk setiap di satu kuis ini kita mau ngasih nilai berapa, nilai betul semuanya. Misalnya di sini kan maksimum grade-nya 10, tapi kita baru ada 7 nih, karena setiap ini 7. Atau kita mau ngasih nilai 100, boleh. Kita save dulu. 100 maksimum ya. Tapi untuk mencapai 100, berarti misal, ini yang siapa namanya, mungkin kita bisa PG ini 50, dan esai ini 50. Berarti kalau 50 di sini jadi 10. Enter. Di sini juga jadi 10. Kita bisa lihat di sini perubahannya 25. Ya. Kita tambahin 10. 34. Kita tambahin 10. Ini 10 lagi. 52. Nah, ini karena sejarah perkembangan ini lumayan banyak, kita kasihnya misalnya 30. Nah, kalau perkembangan IT di ini kita kasih 20. Jadi totalnya 100. Di sini 100, hasil total of mark ini hasil perhitungan dari sini. 100, dan ini 100 grade yang kita siapin. Bagaimana kalau misalnya ada 10, ya nanti disesuaikan lagi, di-adjust lagi aja untuk nilainya. Oke. Kita balik lagi ke pertemuan ke-1 yang tadi. Nah, kuis kita udah jadi. Nah, tadi kan ada tulisan merah-merah di sini tuh ya, kalau nggak salah ya. Nggak ada materi kuis katanya. Sekarang udah nggak ada. Tapi pesannya adalah this quiz is not currently available. Jadi baru bisa ada itu nanti jam 10. Jam 9 sampai dengan jam 10. Oke. Kita juga bisa preview kuis kita di sini. Pilih di roda gigi ini, terus preview. Nah, ini tadi kita bikinin nomor 7 ya, di nomor 1 di sini. Kita lihat nomor 2-nya. Kita isi misalnya menghitung 3, misalnya ini apa sih sel
Nah, ini bold tadi saya bikinnya di atas, nggak salah. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada yang apa sih, abu ada setengah-setengah ini, abu-abu, berarti ini udah diisi, yang 3 ini belum lagi. Jadi seperti itu untuk previewnya. Ini cuma preview time. Oke, sekian dari saya untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama ini udah selesai, mahasiswa bisa ngerjain, bisa keluar nilainya di akhir. Nanti karena di sini ada esai, berarti nilainya manual. Nanti kita akan lihat lagi gimana cara nilai manualnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.